Siapa sih yang gak suka jalan-jalan ke luar negeri? Selain mempersiapkan semua perlengkapan jalan-jalan dan pengetahuan soal tempat wisata unik, ada nih satu hal yang gak kalah pentingnya yang harus kamu ketahui, yaitu gestur tangan di negara yang bakal kamu tuju. Jangan sampai salah bahasa tangan. Nah, inilah dia berbagai makna gestur tangan di negara-negara dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena subscribe itu tidak gratis seperti kata orang-orang, tapi gampang seperti yang kamu lakukan sekarang. Kalau kamu jalan-jalan ke Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, atau Thailand, nyaris semua ciwi-ciwi itu kalau foto mengangkat dua jarinya, seperti ini. Aku juga sih kadang-kadang. Kalau di Amerika ya, gestur ini berarti perdamaian, atau lambang V is victory yang berarti kemenangan. Gimana sih gaya kamu biasanya untuk menyimbolkan atau memohon keberuntungan? Orang Amerika punya cara sendiri nih. Mereka biasanya menyilangkan jari tengah ke belakang jari telunjuk, seperti ini. Tapi jangan coba-coba menggunakan gestur jari ini di Vietnam ya, apalagi di depan umum. Soalnya, artinya itu menyerupai alat kelamin perempuan. Bahaya kan? Bisa berantem karena dianggap menghina, atau bisa jadi tinggal nama aja balik ke Indonesia. Umumnya di Amerika, mengangkat satu jari ke atas lalu mengarahkannya ke orang lain bisa dimaknai sebagai rayuan. Tapi jangan gunain itu di Filipina ya, Pop Gengs. Bisa-bisa kamu kena gampar. Karena gestur ini berarti mengejek atau memanggil anjing. Hati-hati ya. Nah, kalau sedang disuguhi teh oleh pemilik rumah di Amerika, sebaiknya kamu menaikkan jari kelingking jika tehnya enak ya. Karena si pemilik rumah pasti seneng. Selain sebagai penanda suka, kelingking yang dinaikkan juga digunakan saat akan berjanji. Tapi kalau di Jepang sana, artinya lebih manis loh, Pop Gengs, yaitu kekasih. Nah, L ini ya, Pop Gengs, berarti loser, alias pecundang kalau di Amerika sana. Jadi, hati-hati juga menggunakan gestur ini. Tapi, sangat dianjurkan sih untuk menggunakan gestur ini di Tiongkok, karena itu berarti keberuntungan. Bukan hanya di Amerika, di Indonesia juga udah ada paham sih kalau mengacungkan jempol itu bisa berarti ungkapan apresiasi, atau digunakan saat pengen nebeng kendaraan yang lewat, ya nggak sih? Tapi berbanding terbalik nih dengan orang-orang Irak dan Iran. Mengangkat jempol di sana itu berarti cari musuh, karena dianggap sedang mengungkapkan penghinaan. Kalau kamu jalan-jalan ke Yunani, jangan coba-coba menghentikan sesuatu dengan mengangkat 5 jarimu seperti ini. Karena gerakan seperti ini disebut dengan moza atau monza, yang artinya penghinaan. Tapi kalau di Malaysia sih sebaliknya, justru berarti kamu sedang menyapa dengan gerakan tangan ini. Wah, unik juga ya. Kalau ini udah pada tahu pastikan, gestur garpu soma ini melambangkan rock on yang sering digunakan anak-anak metal. Yeah! Tapi di negara Italia, Spanyol, serta Portugal, gestur ini ya berarti kode untuk menyampaikan bahwa pasangan kamu sedang selingkuh. Duh, kalau kebetulan doi ketemu anak metal, bisa ribut kali ya. Gerakan cup yaitu mengumpulkan jari lalu diletakkan di depan bibir seperti ini. Bisa digunakan untuk menyampaikan tunggu sebentar di Malaysia. Lain halnya kalau di Italia, gestur ini digunakan saat apa yang dikatakan seseorang itu tidak begitu jelas. Kamu mungkin pernah menggunakan gestur yang berarti cabul ini, ya nggak sih? Dianggap gak sopan kalau di sini. Tapi di Kanada, Inggris, dan Australia, ini adalah lambang permainan I've got your nose untuk anak kecil. Sedangkan di Brasil artinya tanda pengusir mata jahat dan cemburu. Wah, beda jauh ya. Nah, di Indonesia, kepalan tangan itu berarti perjuangan dan kerap digunakan sama aktivis saat sedang demonstrasi. Hidup mahasiswa. Tapi kalau di Meksiko artinya pelit loh, Pop Gengs. Kalau ada yang ngajak makan tapi nggak bayarin, paling sering nih dapat gestur kepalan tangan. Wah, lucu juga ya berbagai makna gestur jari tangan di berbagai negara. Mana nih yang paling sering kamu gunakan? Nah, mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini? Biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu. Makasih banyak udah nonton. Bye!